dalam hari-hari tersebut ada hari yang sangat mulia, yaitu hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merupakan karunia dari Allah. Allah telah jadikan bagi kita hari-hari tertentu atau zaman di mana amal ibadah kita pada saat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guna untuk menambah kebaikan-kebaikan kita dan menyusul kekurangan-kekurangan pada hari-hari yang telah berlalu dari amal kita. Mengisi kekosongan yang telah terjadi dan melipat gandakan apa yang kita inginkan dari pahala yang telah Allah siapkan. Di antara musim-musim itu adalah 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari Dzulhijjah ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, qala mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada hari-hari di mana amal pada hari-hari berbilang itu lebih baik daripada hari-hari ini, yakni 10 Dzulhijjah. Qalu walal jihad, tidak juga jihad. Qalu walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Rawahul Bukhari. Kecuali qalu, mereka mengatakan tidak. Qalu walal jihad, tidak juga jihad. Qal wal jihad, tidak juga jihad kecuali ada orang pergi dengan dirinya dan hartanya dan tidak membawa sedikit pun dari hal itu. Kenapa bulan Dzulhijjah ini lebih afdal? Karena yang pertama Allah bersumpah dengan mengatakan wal fajri walayalin ashr. Ulama tafsir mengatakan walayalin ashr, demi malam-malam yang berbilang, demi malam-malam yang 10, itu adalah 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersumpah dengan sesuatu yang agung. Maka 10 hari pertama dari Dzulhijjah adalah hari-hari yang agung. Yang kedua, bahwasanya Nabi SAW mempersaksikan bahwa hari-hari itu adalah merupakan hari-hari yang terbaik di dunia. Yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW mendorong, memotivasi kita beramal soleh karena kemuliaan tempat atau kemuliaan waktu itu. Yang keempat, Nabi SAW menyuruh kita untuk bertahmid, bertahlil, bertakbir, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaih al-'amala fihinna min hadhil ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh di dalamnya melebihi dari hari yang 10 ini. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dari tahlil dan takbir dan tahmid. Kemudian yang ke-9, bahwasanya di dalam hari-hari tersebut ada hari yang sangat mulia, yaitu hari Arafah. Dan ada hari yang makan Hajjil Akbar, adalah hari yang paling agung, yang paling besar pada setiap tahun. Dan kemudian pada 10 hari ini ada kurban dan ada haji. Itu adalah sebab-sebab kemuliaan dari Dzulhijjah ini, 10 Dzulhijjah. Lalu apa amalan yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah berpuasa, terutama adalah puasa hari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, dan hari-hari yang lain sebelumnya, tanggal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena puasa merupakan amal soleh. Yang kedua, memperbanyak bertakbir, bertahmid ketika
sudah masuk 10 hari pertama, maka kita memperbanyak bertakbir yang namakan takbir mutlak. Ya, duduk kita bertakbir, bertahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, penunaian haji dan umrah. Tentu orang yang telah berada di tanah suci, mereka bisa melaksanakan haji dan umrah pada waktunya. Yang keempat, memperbanyak amal soleh secara umum. Karena amal soleh merupakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunjungi rumahnya dan menunaikan ibadahnya, maka ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian amal soleh yang lain, bersedekah, berzikir, menolong orang. Artinya ibadah yang banyak, yaitu al-ibadah sebagaimana kita mengetahui, ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah, yaitu nama yang menggabung seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan batin. Amar ma'ruf nahi munkar juga adalah amal yang mulia. Ya. Dan itu adalah konsep bagaimana kita bisa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkorban. Itu adalah di antara amal soleh yang bisa kita lakukan. Karena di situ ada beribadah dengan harta, di mana manusia tercipta secara kodratnya atau secara tabiatnya sangat mencintai harta. Ketika dia berkorban dengan sesuatu yang dia keluarkan dari hatinya yang berat, yaitu berkorban dengan harta. Pemirsa mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang berkorban, maka dia harus perhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah dia tidak boleh memotong rambutnya, kemudian tidak boleh memotong kukunya, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia berkorban atau memotong korbannya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi fa yumsik an sya'rihi wa azfarihi, dia ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambutnya dan memotong kukunya. Apa hikmah di sini? Hikmah di sini adalah karena orang yang berkorban, dia ikut serta dalam ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji, yaitu berkorban atau menyembelih. Ketika orang berkorban ikut serta dalam bagian ibadah orang haji, maka pantas mereka juga mendapatkan hal-hal yang dilarang kepada jemaah haji, walaupun itu sedikit. Ya. Maka bagi orang yang melaksanakan haji, yang melaksanakan kurban, dia tidak boleh motong kukunya dan boleh motong rambutnya atau bulu-buluan pada dirinya. Kemudian yang kedua, tentu bagi orang yang ingin berkorban dalam mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dia berkorban ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ingat, pelajari tata cara pelaksanaan kurban. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yes, di antara yang tidak boleh adalah menjual kulit bagi peserta korban atau panitia berkorban. Karena panitia adalah bagian dari wakil dari orang yang berkorban. Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa melaksanakan baik dan selamat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.